Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dianti Admirusda dengan NIM 2405613 akan mempresentasikan hasil praktikum pengolahan data secara digital sebagai pemenuhan tugas mata kuliah eksperimen fisika dasar yang diampu oleh Bapak Dr. Duden Seifuzaman. Baik, langsung saja. Jadi secara garis besar yang akan saya jelaskan melalui presentasi ini adalah perhitungan koefisien restitusi berbasis aplikasi tracker video dan PyFox. Koefisien restitusi adalah tingkat kelentingan suatu tumbukan. Koefisien restitusi juga dapat didefinisikan sebagai perbandingan perubahan kecepatan benda sesudah bertumbukan dan sebelum bertumbukan. Nah, besarnya nilai koefisien restitusi ini menentukan jenis tumbukan suatu benda. Apabila bernilai 1, maka tumbukannya dinamakan tumbukan elastis sempurna. Apabila bernilai 0, maka tumbukannya dinamakan tumbukan tidak elastis sempurna. Sedangkan apabila nilai restitusinya berada di antara 0 dan 1, maka tumbukannya dinamakan tumbukan lenting sebagian. Nah, pada percobaan kali ini, kita akan menggunakan dua aplikasi yang dapat memberikan data untuk menentukan koefisien restitusi, yaitu Tracker Video dan PyFox. Tracker Video digunakan untuk menganalisis ketinggian gerak benda melalui video, sedangkan PyFox ini digunakan untuk menganalisis ketinggian gerak benda melalui pendeteksian suara pantulan. Adapun rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan pada percobaan kali ini yaitu yang pertama, apakah ketinggian awal suatu benda yang dijatuhkan secara bebas akan mempengaruhi kelentingan suatu tumbukan atau koefisien restitusi. Yang kedua, jika terdapat perbedaan nilai pada saat percobaan, faktor-faktor apa saja yang dapat mengakibatkan perbedaan hasil nilai koefisien restitusi tersebut. Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, didapatkan tujuan percobaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mempelajari konsep hubungan variabel antara ketinggian awal dengan nilai kelentingan suatu tumbukan atau koefisien restitusi. Yang kedua, untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mengakibatkan perbedaan hasil nilai koefisien restitusi pada percobaan. Alat dan bahan. Berikut alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Yang pertama, tripod. Tripod ini digunakan untuk penopang handphone ketika mengambil video agar tidak bergoyang. 2. Statif. Digunakan sebagai patokan ketinggian awal objek. Yang ketiga, bola pingpong. Digunakan sebagai objek pengamatan yang akan dijatuhkan secara bebas. Kemudian yang keempat, handphone digunakan untuk merekam fenomena yang akan diamati. Dan yang terakhir, laptop. Digunakan untuk menganalisis dan mengolah data pengamatan. Prosedur percobaan. Percobaan pertama menggunakan aplikasi tracker video. Dimulai dengan mendownload aplikasi Open Camera di handphone dan aplikasi tracker video di laptop. Lalu, setting kamera aplikasi Open Camera menjadi video dan atur sesuai ketetapan yang telah ditentukan. Lalu, letakkan handphone pada tripod, posisikan statif di depan kamera. Posisikan juga bola pingpong di depan statif dengan ketinggian tertentu. Lalu, rekam dari awal bola pingpong dijatuhkan secara bebas dengan pantulan yang lurus hingga 3 pantulan. Rekam eksperimen menjatuhkan bola pingpong ini sebanyak 3 kali dengan ketinggian yang berbeda-beda. Setelah didapatkan 3 sampel video bola pingpong, dilanjutkan dengan mengupload video tersebut ke dalam aplikasi tracker. Dengan cara pilih menu video, lalu import, lalu pilih video yang akan dianalisis, dan klik open, sampai muncul seperti gambar yang tertera di ujung kanan. Lalu, lakukanlah set frame, yaitu menyesuaikan bagian video yang akan di-track dengan menggeser bagian segitiga kecil berwarna hitam pada durasi video. Dilanjutkan dengan kalibrasi stick, yaitu untuk mengetahui perbandingan jarak yang ada di video dengan jarak sebenarnya ketika percobaan. Caranya dengan klik menu track, kemudian pilih new, kemudian calibration tools, kemudian calibration stick. Nah, setelah muncul garis berwarna biru, geser garis biru dan sesuaikan dengan jarak yang telah kita ukur dengan penggaris. Dilanjutkan dengan melakukan setting access line, yaitu untuk mengetahui arah gerak benda dalam 2 dimensi. Arah sumbu X dan sumbu Y berikut dengan nilainya, apakah positif atau negatif. Caranya yaitu dengan mengklik track, kemudian akses, kemudian klik visible. Nah, apabila telah muncul garis berwarna ungu, maka letakkan garis tersebut di bawah benda ketika benda tersebut menyentuh permukaan datar. Langkah terakhir yaitu bidik pusat benda dari durasi awal hingga durasi akhir yang sebelumnya telah diset untuk dianalisis pergerakannya menggunakan point mesh hingga membentuk sebuah grafik seperti yang tertera pada gambar di sebelah kanan. Nah, caranya dengan mengklik menu track, kemudian pilih new, lalu klik point mesh. Prosedur percobaan kedua menggunakan aplikasi PyFox. Dimulai dengan mendownload aplikasi PyFox pada handphone dan laptop. Setelah di-download, buka aplikasi lalu klik fitur in Elastic Solution. Lalu, sambungkan Wi-Fi atau hotspot yang sama pada handphone dan laptop supaya saling terhubung.
Kemudian letakkan handphone di lantai untuk melakukan pendeteksian ketinggian melalui suara pantulan, dan laptop untuk memulai pendeteksian. Lakukan eksperimen menjatuhkan bola pingpong ini dengan ukuran ketinggian seperti yang sudah ditetapkan pada eksperimen menggunakan tracker video. Ulangi langkah-langkah di atas hingga 3 kali percobaan dengan ketinggian yang berbeda-beda. Berikut adalah data yang saya peroleh dan analisis data yang saya lakukan. Dari percobaan tracker didapatkan 3 titik puncak pantulan bola. Titik puncak inilah yang selanjutnya akan diaplikasikan ke dalam rumus koefisien restitusi. Jika mengacu pada teori, perbedaan nilai dari satu titik puncak ke titik puncak lainnya ini bernilai konstan, sehingga pada percobaan kali ini, untuk perhitungan, saya mengambil titik puncak kedua yang merupakan H1 dan titik puncak ketiga yang merupakan H2. Pada percobaan pertama, didapatkan H1 sebesar 0,674 dan H2 sebesar 0,518. Pada percobaan kedua, didapatkan H1 sebesar 0,674 dan H2-nya sebesar 0,518. Pada percobaan ketiga, didapatkan H1 sebesar 0,781 dan H2-nya sebesar 0,593. Data selanjutnya, data yang saya peroleh dari percobaan menggunakan PyFox. Percobaan menggunakan PyFox juga menyajikan data berupa ketinggian objek setelah memantul. Sama seperti sebelumnya, untuk perhitungan, saya mengambil nilai titik puncak dari pantulan kedua dan titik puncak dari pantulan ketiga. Pada percobaan pertama, didapatkan H1 sebesar 52,49 dan H2-nya sebesar 41,02. Pada percobaan kedua, didapatkan H1 sebesar 55,82 dan H2-nya sebesar 43,64. Pada percobaan ketiga, didapatkan H1 sebesar 64,55 dan H2 sebesar 49,66. Untuk pengolahan datanya, kita aplikasikan nilai H1 dan H2 yang sudah didapatkan sebelumnya ke dalam rumus koefisien restitusi, yang dimana secara matematis, koefisien restitusi ini dirumuskan dengan E sama dengan akar dari H2 per H1. Maka, dihasilkan nilai koefisien restitusi seperti yang tertera pada slide berikut. Dari penggunaan tracker, didapatkan nilai restitusi percobaan pertama sebesar 0,871, percobaan kedua sebesar 0,876, dan percobaan ketiga sebesar 0,871. Dari penggunaan PyFox, didapatkan nilai restitusi percobaan pertama sebesar 0,884, percobaan kedua sebesar 0,884, dan percobaan ketiga sebesar 0,877. Berikut grafik yang menunjukkan perbandingan antara nilai koefisien restitusi yang didapatkan melalui aplikasi tracker dan PyFox. Berdasarkan hasil percobaan, nilai koefisien restitusi, baik itu hasil tracker ataupun PyFox, tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Tetapi, hasil nilai koefisien restitusi PyFox lebih akurat daripada nilai koefisien restitusi tracker. Terlihat dari garis E PyFox pada grafik yang konsisten lebih lurus dibandingkan garis E tracker. Terlihat juga dari nilai standar deviasi PyFox yang lebih besar. Dari hasil analisis data yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketinggian awal tidak akan mempengaruhi tingkat kelentingan suatu tumbukan atau koefisien restitusi sebuah benda yang dijatuhkan secara bebas. Berapapun ketinggian awal benda tersebut, nilai koefisien restitusi akan bernilai konstan atau sama. Hal ini dikarenakan semakin tinggi ketinggian awal bola, maka semakin tinggi pula energi potensial bola, sehingga tidak akan merubah ketinggian bola setelah memantul. Secara teori, ketinggian awal tidak berpengaruh terhadap nilai koefisien restitusi suatu benda. Tetapi, pada eksperimen ini terjadi perbedaan hasil data yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama yaitu eksperimen yang tidak akurat 100% benar. Misalnya, saat memantulkan bola yang seharusnya lurus ke atas, namun ketika eksperimen pantulan bola tersebut malah menyamping. Kemudian, saat jeda waktu antara mulai rekam dan menjatuhkan bola ketika menggunakan PyFox. Yang kedua, kurang terampil dan ketidaktelitian saat mengolah data. Misalnya saat melakukan bidik pusat bola pada aplikasi tracker, terkadang posisi titik point mesh tidak berada di tengah bola, sehingga akan merubah nilai dari ketinggian yang tertera pada grafik. Dari keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa melalui aplikasi digital, kita dapat melakukan suatu eksperimen dan mengolah data secara online. Pengolahan data secara digital dapat mempermudah dan meningkatkan akurasi keakuratan data yang diperoleh. Hanya saja, saat melakukan eksperimen, dipastikan untuk tetap fokus dan teliti pada objek yang sedang diamati, karena kesalahan data sedikit pun dapat mempengaruhi data akhir hasil eksperimen. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.